Halo Sobat Sekali, kita kali ini mau ngebandingin nge-review untuk AC Grease seri inverter. Yang di sebelah kiri saya adalah tipe yang F1S, yang di sebelah kanan adalah F5S. Nah, bisa tahu ya bedanya ya. Ini F1, ini F5, F1, F5. Tapi dua-duanya sama-sama F. Nah, ini adalah seri inverter dari Gree. Nah, sebelum kita lebih detail mengenai si seri inverter si F1, F5 ini, jangan lupa pada subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama dari bulan-bulan lalu, malah tahun-tahun lalu. Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean. Jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC-nya dari yang setengah sampai 2,5 PK khusus untuk AC split aja saat ini. Nah, kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita. Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC. Nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 PK, 1,5 sampai 2,5 PK. Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah, seberapa banyak AC yang ada kalian. Kita masuk ke displaynya, kalian bisa lihat sendiri sama-sama inverter tapi mempunyai desain yang berbeda ya kan. Kita bahas dari yang si F1S ini dulu ya. Ini inverter yang dimana memang dari seri-seri sebelumnya kurang lebih bentuknya ya, displaynya sama, yang dimana adalah dia lebih ke OVA, ada list chrome-nya sebelah kiri ya kan. Lalu juga dia lebih cantik lah, lebih kayak nggak kotak banget gitu loh, lebih berbentuk ya. Terus juga untuk outdoor-nya itu kurang lebih dua-duanya sama. Nah, sebelah kirinya juga dari F1 ini dia ada kayak gerigi-gerigi gitulah gitu, lebih cantik. Kalau yang si F5 ini dia kotak biasa kayak yang tipe-tipe standarnya Gree, yang kayak MO5 nya gitu kan. Nah, ini tidak ada list chrome-nya, terus dia juga kotak gitu kan. Tapi dua-duanya ini mempunyai LED suhu ya, jadi ada di sebelah kiri. Kalau dari sebelah saya di sebelah kiri sini loh, nih itu adalah LED suhunya. Makanya dari itu dia tidak mempunyai indikator-indikator atau lampu-lampu di samping swingnya, karena semua nanti akan terlihat dari si LED suhu. Dan dua-duanya sudah hemat energi ya, sama-sama bintang 4. Hanya untuk SPF-nya yang F1 itu dia di 4,7, tapi kalau untuk yang si F5 di 4,6. bedanya dikit banget gitu loh, tapi sama-sama hemat listrik bintang 4. Oke, kita masuk ke kelengkapan yang ada di antara dua seri inverter ini. Kelengkapannya sama aja, semua sama, dari segi remote-nya pun juga sama, terpisah ya, ada dua komponen. Ini satu sudah saya buka. Untuk remote-nya semua di dalam bubble wrap yang warna merah ini. Satu lagi dia komponennya sudah di dalam yang tersegel, ada kartu garansi, buku manual, baterai, dan juga dudukan remote-nya. Ini dua-duanya sama persis ya, jadi tidak ada perbedaan. Tapi yang membedakan nanti adalah di fitur-fitur yang nanti kita akan lebih detail mengenai fiturnya. Kita masuk ke fitur-fitur yang ada di remote untuk persamaan dan perbedaannya. Nah, di sini kita untuk bahas sekaligus semua persamaan yang ada di antara dua inverter ini. Tapi kali ini kita dari yang segi remote-nya dulu fungsinya. Kalau fungsinya itu dua-duanya sama aja. Ya, dari on off, fast coolingnya dimana mereka bisa mendinginkan lebih cepat ya kan, dan tidak perlu menunggu terlalu lama. Lalu fitur selanjutnya juga dia ada di fan-nya di level 1 sampai 3. Naikin turun suhunya, dan juga modenya ada 3, fan, dry, cool. Lalu sleep, mode sleep ini dimana kalau kalian misalnya tidurnya supaya lebih nyenyak, dia akan mengatur suhu sesuai dengan suhu saat itu. Jadi kalau misalnya kedinginan akan menurunkan, kalau menurunkan kepanasan akan mendinginkan. Lalu swingnya dua-duanya hanya atas bawah, tidak bisa kiri kanan. Dua-duanya sama-sama punya timer ya kan, bisa kalian setting kalau mau matikan tanpa harus kalian pencet.
Lalu ada tombol lampunya untuk LED, jadi bisa kalian nyalakan, bisa juga kalian matikan, tinggal kalian pencet tombol si lightnya. Berikutnya tombol adalah yang ada di remote, yaitu iFeel di sini, dimana dia bisa mengatur suhu secara otomatis dengan suhu yang kita inginkan gitu ya. Nah, lalu juga ada tombol yang tanda ke bawah, tanda panah ke bawah yang ada huruf P-nya. Nah, karena ini seri-seri inverter yang dimana itu pasti hemat listrik. Nah, dengan ada tombol ini makin hemat listrik lagi dengan bisa menurunkan di 30-50%. Jadi bisa 2 tingkatan. Jadi dua-duanya ini udah punya ya. Tinggal kalian pencet, misalkan kalian nyalain AC-nya di suhu 24, lalu kalian pencet P 1 kali, itu bisa menurunkan sampai 30% hemat listriknya. Kalau kalian pencet lagi 2 kali, itu bisa sampai 50%. Nah, kalau tingkat dinginnya menurut saya pasti akan mengikuti. Jadi kalau misalkan kalian pencet 30, suhu dinginnya akan menurun lah, tapi nggak sampai 30%, tapi lumayan menurun. Kalau 50 makin lumayan menurun, tapi tidak akan mengurangi tingkat dingin yang normalnya gitu. Biasanya misalkan 24 udah dingin banget nih, terus kita pakai lagi tingkat 1, ya kurang lebih kayak di suhu 25, kurang lebih ya. Jadi tidak bisa ada patokan. Jadi itu tergantung kalian juga menyikapinya, kalian ngerasanya untuk si tingkat dingin kalian itu masing-masing seperti apa. Nah, fitur berikutnya yang dimana dua-duanya ini juga sudah ada ya kan. Pertama adalah dimana dua-duanya ini sudah otomatis restart. Jadi kalau misalkan lagi kalian nyalain AC terus tiba-tiba mati lampu ya kan, AC-nya nggak mati, dia tetap diem aja, tapi saat listriknya nyala dia otomatis akan menyala lagi, jadi tanpa kalian harus pencet remote-nya untuk on lagi. Nah, di samping itu dia juga dilengkapi dengan pengingat pintar, jadi kalau saat sudah nyala lagi AC-nya, dia akan di suhu yang sama sebelum saat mati, jadi tidak perlu kalian setting-setting ulang lagi. Ini dua-duanya juga sudah ada. Lalu karena dua-duanya ini sudah ada LED suhunya yang di indoor, otomatis ini juga mempunyai fitur self diagnosis yang dimana kalau AC ini terjadi masalah, error, bocor, nah itu semua akan nongol di suhu LED itu yang di indoor. Nah, kode-kodenya apa? Banyak banget, nanti kalian tinggal bisa lihat di buku manual. Kalau misalkan kalian buku manualnya hilang, tinggal YouTube atau misalkan langsung telepon tokonya, langsung panggil aja teknisnya untuk dibenerin gitu ya. Nah, lalu dua-duanya ini juga sudah dilengkapi dengan child lock, di mana dua-duanya ini kalau AC remote-nya sering dimainin sama anak-anaknya, dipencet sana sini, nah supaya tidak merubah suhu yang sudah kalian setting dan tidak pencet ngasal. Nah, kalian bisa mematikan tombol-tombolnya itu dengan cara yang di suhu itu atas bawah, tanda panah atas bawah itu kalian pencet bersamaan, itu otomatis sudah child lock gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau anaknya mainin remote AC. Berikutnya fiturnya juga sudah dilengkapi dua-duanya dengan 6 lapisan anti karat. Jadi semuanya itu sudah dilengkapi komponen-komponennya supaya tidak cepat korosi, dan juga sudah dilengkapi dengan kondensor evaporatornya Bluefin dan Goldfin. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau yang tinggal di daerah kadar garamnya tinggi dan juga di dekat laut. Jadi kalian lebih awet untuk AC-nya. Nah, kita masuk ke perbedaan yang tidak ada di antara dua inverter ini. Yang sebelah kiri adalah F1, yang sebelah kanan saya adalah F5. Nah, kalau dari segi perbedaan pertama adalah wattnya. Watt yang F5 ini di 350, sedangkan kalau di F1 ini 325 gitu. Tapi ada range-nya ya. Misalkan dari 150 sampai di 560 sekian. Nah, itu ada range-nya ya. Lalu juga perbedaan berikutnya adalah dari tingkat hembusan kebisingan. Kalau yang F5 ini sudah ke tingkat kebisingannya itu hembusannya di 19 dB. Kalau si F1 ini tidak ada. Jadi ya seperti pastinya di atas 19 dB ya. Jadi kalian akan berasa dengungannya, hembusan anginnya. Kalau si F5 ini dia lebih hening sampai 19 dB. Nah, yang dimana sangat berbeda sekali juga, yang memang lagi banyak juga ini orang bicarakan fitur ini, yang dimana AC-nya bisa smart cleaner ya gitu. Jadi AC-nya itu bisa nyuci sendiri. Nah, itu ada di F5. F1-nya nggak ada, jadi F5 ini dia sudah smart cleaner, bisa mencuci evapnya otomatis sendiri.
Gimana caranya? Caranya itu dimana kalian AC-nya wajib mati dalam tidak keadaan nyala. Lalu kalian tinggal pencet mode ya, tombol mode dan fan bersamaan kurang lebih 3-5 detik sampai muncul di layar LED-nya huruf CL. Nah, itu nanti itu artinya sudah nyala gitu. Nanti kalian diemin aja kurang lebih 30 menit, dia akan mati sendiri. Itu artinya sudah selesai untuk pencucian si evapnya. Nah, fitur berikutnya yang tidak ada dari si F1 ini, yang dimana sekarang F5 ini sudah isi removal. Jadi filter belakangnya itu bisa kalian copot sendiri, kalian pasang sendiri, jadi kalian bersihin sendiri. Itu gampang supaya kalian lebih tidak perlu memanggil teknisi lebih lama, jadi juga dinginnya pun juga lebih tahan gitu kan, karena kalau udah berdebu banget kan itu bikin AC-nya nggak dingin. Nah, itu udah ada di F5. Kalau yang F1 ini kita nggak bisa bongkar copot untuk si filternya, jadi harus panggil tukang cuci AC. Nah, untuk PK-nya si F5 ini lengkap dari setengah sampai 2,5 PK. Kalau si F1 cuma ada setengah sampai 1,5. Jadi kalau kalian yang nyari PK-nya gede, tinggi, itu hanya ada di F5. Dan nggak apa-apa juga, karena memang fiturnya ini ada yang dimana smart cleaner ini yang banyak dicari orang saat ini gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan dan persamaan dari si F5 dan F1. Tapi untuk garansi, dua-duanya sama-sama 1 tahun ganti baru, 5 tahun spare part, 10 tahun kompresor. Jadi dua-duanya sama-sama lama untuk garansinya, jadi kalian gak perlu khawatir. Dibilang bagus mana, dua-duanya punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing ya, dari segi harga juga pastinya. Kalau misalkan kalau suka yang dari looknya, dari desainnya, estetika untuk indoornya, ini F1 lebih bagus menurut saya. Tapi kalau misalkan F5 ini ya memang normal kayak AC pada umumnya, seperti standar-standar lainnya. Tapi kalau fitur, saya tertarik dengan si F5 ini yang dimana punya smart cleaner, jadi memudahkan saya untuk mencuci AC-nya sendiri tanpa harus memanggil teknisi AC jika kalau misalkan cuma perkara kotor di indoornya aja, atau misalkan kotor cuma di filternya, saya bisa cuci sendiri gitu loh, gampang banget gitu ya. Jadi plus minus dari kalian maunya yang mana dan sama budgetnya pastinya. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye!